Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Josh School. Video kali ini merupakan episode ke-7 tutorial Microsoft Excel dari nol. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang pivot table secara dasar. Di video kali ini kita akan membahas penyebab kenapa pivot table yang sudah kita buat tidak bisa diupdate ketika ada tambahan data masuk. Contohnya seperti ini, jika kita copy data tambahan ke data mentah kita yang kita sudah buat menjadi pivot table, lalu pivot table kita tidak bisa diupdate atau setelah di refresh hasilnya tidak berubah atau data tambahannya tidak masuk di pivot table. Penyebabnya sekarang kita akan bahas apa penyebabnya dan solusinya bagaimana. Pertama kita lakukan, kita hapus dulu pivot table-nya. Kemudian di data mentah ini kita hilangkan dulu agar nanti di saat ada penambahan akan muncul atau nampak update dari pivot table-nya. Kemudian kunci dari semua permasalahan itu adalah di saat kita awal membuat tabel sebelum membuat pivot table. Jadi di awal kita membuat tabel mentah seperti ini, pastikan dulu tabel kita ini dibuat dengan cara format tabel atau tidak dengan cara borders. Jadi tabel yang ini wajib kita buat dengan format table. Bisa kita rubah dengan blok seperti ini semuanya, lalu pilih format as table atau tekan Ctrl T untuk shortcutnya. Setelah tekan Ctrl T, di sini bisa kita lihat range dari yang akan dibuat menjadi tabel. Lalu di sini ada my table has headers seperti tutorial di awal-awal episode awal sebelumnya. Jika kita mempunyai header, maka centanglah my table has header-nya. Namun jika kita belum mempunyai header dan kita ingin buat secara manual, jangan dicentang ini. Lalu tekan OK karena saya sudah mempunyai atau tabel yang contohkan ini sudah mempunyai header. Lalu tekan OK. Maka bentuk tampilan tabel akan berubah seperti ini jika kita menggunakan format tabel untuk membuat tabelnya. Warna tabelnya bisa kita sesuaikan atau bentuk tabelnya di table style. Jika sudah pas seperti ini rasanya, tinggal kita lanjutkan. Kemudian setelah kita bentuk atau tabel mentahnya ini kita rubah menjadi format table seperti ini, barulah kita buat pivot tablenya. Kita sama seperti sebelumnya, blok dulu semuanya tabel, kemudian pilih insert, lalu pivot table. Nah, di sini nampak bedanya. Yang muncul itu bukan range atau yang kita seleksi atau sel-sel yang kita seleksi, namun judulnya di sini adalah table 2 karena sebelumnya sudah ada tabel 1 ya. Jadi di contoh ini menjadi table 2. Kemudian kita ingin membuat di new worksheet atau di sheet yang baru atau existing worksheet. Untuk contoh kali ini saya contohkan di new worksheet agar nanti diupdate pivotnya itu lebih nampak perbedaan dan juga perubahan pivotnya. Lalu tekan OK. Nah di sini akan dibuatkan sheet baru untuk halaman pivot. Tinggal kita rename misalnya pivot. Setelah itu kita tinggal masukkan pivot table-nya. Misal di row atau baris itu ada, kita masukkan bulan, lalu di columns itu kita masukkan produk, dan kita ingin melihat penjualan. Agar format mata uangnya ini lebih nyaman dan mudah dibaca, tinggal tambahkan koma seperti ini, lalu atur jaraknya kembali. Setelah pivot table kita ini jadi, lalu kemudian ada data tambahan misalnya yang masuk bulan selanjutnya, bulan Juni sampai Agustus. Kemudian tinggal kita copy seperti ini, lalu kita tambahkan di tabel atau di tabel mentah kita dengan cara agar tabelnya itu menyambung atau menjadi tabel format yang sama, maka kopinya itu mengcopy tambahan datanya. Jangan sampai ada jarak antara akhir tabel dan tempat kita mengkopinya, harus persis di bawah tabel atau akhiran tabelnya. Ctrl V, maka
data tambahan tadi menjadi satu tabel di data sebelumnya, bulan Juni sampai bulan Agustus. Kemudian tinggal pergi ke pivot table yang kita buat tadi, lalu barulah kita pergi ke analyze dan refresh. Nah, setelah kita refresh akan muncul data tambahan dari bulan Juni, Juli, dan Agustus sesuai dengan penambahan data yang kita tambahkan tadi di tabel mentah kita. Itu penyebab dan solusi kenapa pivot table kita tidak bisa diupdate di saat ada penambahan data yang masuk. Dan itu sangat gampang sekali. Yang paling penting adalah sebelum kita membuat pivot table, pastikan dulu data mentah atau tabel mentah kita ini formatnya itu berupa tabel, tidak dibuat dengan borders. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan menjadi solusi bagi kalian semua. Jangan lupa subscribe agar video selanjutnya tidak kelewatan dan kita belajar bersama-sama, saling support dan juga mendapatkan manfaat sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.